Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro. Demikian juga Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian dari PRM Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari berbagai macam aum amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Bojonegoro, baik sekolah maupun rumah sakit maupun yang lainnya. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari luar daerah Bojonegoro yang biasanya ikut kajian ketarjian yang diselenggarakan oleh PRM Kota Ledok Kulon 2 Kota Bojonegoro ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin ketarjian kita. Meskipun cuacanya agak hujan dan di Kota Bojonegoro cukup deras hujan pada malam hari ini, tetapi meskipun hujan tidak menghalangi kita untuk tetap mencoba istiqomah di dalam melakukan kajian Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Majelis Tarjih melalui manhaj tarjihnya dan juga yang diputuskan atau dirumuskan di dalam HPT. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita masih tetap melanjutkan topik kita, yaitu tuntunan sholat menurut Muhammadiyah, yang mana tuntunan sholat menurut Muhammadiyah ini dibahas di dalam Munas Tarjih di Jogja tahun 2015, yaitu Munas Tarjih ke-29. Ini artinya di samping kita sudah memiliki tuntunan sholat yang ada di dalam HPT Jilid 1 atau ini di Kitabus Sholat yang sudah dibahas atau dikaji oleh Majelis Tarjih, kemudian diputuskan tahun 1929 di Solo, kemudian tahun 2015 kita juga memiliki tuntunan sholat yang ada di dalam HPT Jilid 3. Artinya cukup komplit produk tarjih yang berkaitan tentang sholat yang merupakan ibadah yaumiyah, ibadah rutin setiap hari, sehingga kita bisa mendapatkan referensi yang cukup komplit dan komprehensif tentang bagaimana sholat sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan apa yang sudah kita kaji dari beberapa hal yang berkaitan dengan sholat, kita sekarang masuk pada masalah atau topik yang berkaitan tentang takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang pertama, di dalam sholat itu ada dua takbir. Yang pertama disebut sebagai takbiratul ihram, yang kedua disebut sebagai takbiratul naqli atau takbiratul al-intiqalat.
yaitu takbir yang kita lakukan ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Yang pertama tadi disebut sebagai takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini juga disebut sebagai takbiratul iftitah, yaitu takbir yang kita lakukan ketika kita memulai sholat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Bahwasanya kunci sholat itu adalah bersuci, kemudian mengharamkannya adalah takbir, yaitu kemudian yang haram itu adalah salam. Nah, artinya kenapa kok takbir ini disebut sebagai takbiratul iftitah? Ya jelas, karena takbir ini kita lakukan ketika memulai sholat. Sehingga takbir ini disebut sebagai apa? Takbiratul al-iftitah. Yang kedua tadi bisa juga disebut sebagai takbiratul ihram, yaitu istilah yang cukup populer. Tapi takbiratul iftitah tadi tidak populer. Yang kedua yaitu takbiratul ihram ini yang populer. Artinya, kenapa kok disebut ihram? Ihram itu artinya mengharamkan. Jadi haruma yahrumu, kemudian berubah menjadi wazan af'ala yuf'ilu menjadi ahrama yuhrimu, artinya mengharamkan sesuatu. Maksudnya kenapa kok disebut takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar, itu yahrumu kullu syai' ma'ada as-shalah. Haram segala sesuatu selain sholat. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan sholat ketika itu menjadi haram. Misalnya makan dan minum itu sebuah aktivitas yang mubah yang kita lakukan. Tapi ketika kita sudah mengucapkan lafaz Allahu Akbar di dalam sholat kita, artinya kita tidak boleh makan dan minum. Berarti kalau sudah Allahu Akbar, yang harus kita lakukan adalah segala aktivitas yang ada kaitannya dengan apa? Sholat. Baik itu nanti ada sesuatu itu rukun, ada sesuatu itu sunnah, dan yang lainnya. Nah, kenapa kok takbir itu disebut sebagai takbiratul ihram? Jadi karena takbir ini apa? Mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan sholat. Nah, di dalam HPT kita di sana dijelaskan ketika kita mau memulai sholat maka harus melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengganti Allahu Akbar ini dengan redaksi yang lain? Misalnya Allah memiliki Asma'ul Husna yang 99. Maka kata Allah ini kita ganti misalnya Ar-Rahman, yaitu salah satu dari Asma'ul Husna. Misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Ataupun akbarnya ini kita ganti dengan yang lain. Misalnya Ar-Rahmanu A'dham. Apakah boleh? Maka itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad memulai sholatnya, maka senantiasa mengucapkan apa? Allahu Akbar. Dan tidak ada satu keterangan pun dari hadis Nabi memulainya dengan redaksi yang lain. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Artinya lafaz takbir juga harus mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi, yaitu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nah, kemudian bagaimana kaifiyah kita melakukan takbiratul ihram
sebagaimana yang dituntunkan di dalam HPT kita. Maka di sana dijelaskan setelah kita berdiri tegak, karena salah satu rukun sholat itu kan qiyam. Maka ketika kita berdiri, pandangan mata kita ditujukan kepada tempat sujud atau makanu as-sujud. Gitu. Dan mata kita tidak melihat lurus ke depan. Karena ini mengurangi kekhusyuan kita di dalam sholat. Sehingga yang dituntunkan sholat yang khusyuk itu sholat yang pandangan matanya itu lurus ke tempat sujud. Nah, setelah kita berdiri tegak dengan pandangan mata kita ke arah tempat sujud, maka kita melakukan takbir. Jadi mengucapkan Allahu Akbar seraya mengangkat kedua belah tangan ini. Jadi di dalam sholat itu yang wajib atau yang menjadi rukun itu ucapan Allahu Akbar. Tapi ada kesunahnya, yaitu Raf'ul yadain, yaitu mengangkat kedua tangan. Jadi mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Tapi mengucapkan takbir, yaitu Allahu Akbar, ini yang wajib atau yang menjadi rukun sholat. Bagaimana tentang kaifiyah atau tata cara mengangkat tangan? Maka di sana dikatakan mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Jadi sejajar dengan bahu. Dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah. Artinya ketika kita takbir sejajar dengan bahu, kemudian ibu jari tangan ini sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Dan telapak tangan kita tidak boleh digenggam ini, tapi dibuka, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ada orang takbirnya gini, berarti telapak tangannya tidak menghadap kiblat. Itu kurang betul. Yang betul telapak tangannya harus dihadapkan ke kiblat. Kemudian kalau tadi dikatakan ibu jari tangan itu sejajar dengan daun telinga, bagian bawah ini tidak perlu untuk ditempelkan. Karena sebagian orang untuk mengukurnya supaya pas itu disentuhkan daun telinga. Itu tidak ada keterangan semacam itu. Yang penting ya diperkirakan sejajar dengan daun telinga bagian bawah, yaitu ibu jari kita. Nah kemudian tadi bagaimana kalau ada hadis yang mengatakan hadwal mangkibain, sejajar dengan bahu? Maksudnya yang sejajar dengan bahu itu punggung telapak tangan yang belakang. Ketika kita takbir segini, otomatis punggung telapak tangan yang luar ini, punggungnya ini otomatis sejajar dengan dengan bahu. Dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, artinya tidak dirapatkan sama sekali, ya, sedikit direnggangkan, tapi tidak boleh segini ya. Kalau ini merenggangkannya terlalu lebar, ya pokoknya direnggangkan dan tidak dirapatkan sama sekali, kayak kita dirapatkan atau menggenggam tapi modelnya dibuka, ini tidak, tapi direnggangkan sedikit saja. Serta telapak tangan menghadap ke kiblat. Nah, ini tata cara takbir yang dipahami oleh Muhammadiyah. Nah, nanti kita coba bahas bagaimana tentang kaifiyah tata cara takbir yang sejajar dengan bahu saja. Artinya tidak sejajar dengan daun telinga. Nanti kita coba bahas. Tetapi dari kesimpulan ini yang dipahami oleh Muhammadiyah bahwasanya kaifiyah takbir itu tadi mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat.
Nah, kemudian tadi mengucapkan takbir itu redaksinya yaitu Allahu Akbar. Ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, yang hadis ini menjadi pondasi dari segala rukun sholat. Nanti suatu saat kita bahas hadis ini. Hadis ini terkenal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang disebut sebagai disebut hadis al-musi sholatahu, yaitu hadis yang menceritakan tentang orang yang salatnya itu salah kaprah atau terjadi kesalahan yang fatal. Salah satu faktornya tidak tumaknina. Kemudian Rasulullah menjelaskan tentang tata cara sholat, sehingga ulama memahami semua, ini yang penting ya, semua yang disebutkan di dalam hadis ini hukumnya wajib dilakukan. Sedang yang tidak disebutkan hukumnya sunnah. Tapi nanti kita belum bahas ya. Suatu saat nanti kita bahas secara utuh. Nah, di antara isi hadis tadi, berarti yang disebutkan di sini pasti wajib atau menjadi rukun sholat. Rasulullah mengatakan apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau mengerjakan sholat, fakabbir, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Makro ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersama engkau dari Quran. Nanti dijelaskan. Ini masih mutlak. Ini harus ditakyid. Ditakyid itu dibatasi. Nanti ada redaksi yang lain. Rasulullah mengatakan apa? Tsumma qra' bi ummil Qur'an. Kemudian bacalah ummul Qur'an, yaitu apa? Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah juga menjadi rukun sholat. Tapi ini belum utuh ya. Paling tidak kita sudah pahami ada hadis induk di dalam sholat yang disebut sebagai hadis al-musi' sholatahu. Hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang sholatnya itu salah kaprah atau terjadi kesalahan. Sehingga hadis ini yang menjadi sumber para ulama untuk menetapkan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Tapi detailnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Tapi intinya yang berkaitan dengan topik kita dalam hadis ini dikatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Artinya mengucapkan Allahu Akbar itu hukumnya wajib. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mengangkat tangan saat bertakbir? Jadi dalam hadis tadi yang disebutkan Allahu Akbarnya, tapi tidak menjelaskan cara mengangkat tangan. Sehingga hukum mengangkat tangan bagaimana? Ya sunnah, karena tidak disebutkan di dalam hadis tadi. Nanti kita menjadi gampang. Kalau tahu, suatu saat nanti, kalau kita tahu hadis ini, berarti yang tidak disebutkan di hadis musik sholat tahu di riwayat Abu Hurairah tadi, hukumnya sunnah. Ya, misalnya contoh, kita langsung aplikasi ini. Mengangkat tangan bagaimana hukumnya? Ya karena tidak disebutkan di dalam hadis tadi, ya berarti hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah, ya tetap harus kita kaji dan kita amalkan. Bukan berarti kalau sunnah ya ditinggalkan saja. Bukan semacam itu. Nah, bagaimana cara mengangkat tangan saat takbir? Ini dijelaskan di dalam banyak hadis. Di dalam HPT kita, di jilid 3 itu disebutkan ada 6 hadis, tapi kita baca secara singkat, paling tidak kita garis bawahi poin-poinnya saja. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Salim ibn Abdillah an abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hatwa mankibaihi. Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya hatwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahunya. Intinya sejajar dengan kedua bahu. Tapi yang perlu dicatat ya, mangkibain, kata mangkib itu kalau dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan bahu. Tapi kalau jenengan pernah ngaji di pesantren, makna Jawanya bukan bahu, tapi pundak. Padahal dalam bahasa kita antara bahu dan pundak itu beda. Yang bahu ini kalau pundak yang ini.
Itu. Nah, sehingga mana yang benar? Kalau bahasa Jawa itu pundak, bahasa kalau kiai-kiai Jawa itu maknanya mangkibain itu sejajar dengan apa? Pundak. Tapi kalau bahasa Indonesia bahu yang benar mana? Maka harus kembali kepada bahasa Arab. Kata mangkibun kalau dimusanakan atau di menunjukkan bilangan 2, mangkiban. Kata mangkib itu sebenarnya apa? Tempat pertemuan antara tulang bahu dengan tulang pundak, berarti sini. Kalau jenengan takbirnya gini, itu berarti bukan hatwal mangkiban. Karena tidak apa? Sejajar atau segini. Ini. Kan di sini. Ini apa? Mangkiban. Tempat pertemuan antara dua apa? Tulang, yaitu tulang pundak dengan tulang bahu. Ini kan berarti apa? ya, artinya apa? Artinya karena di dalam bahasa Indonesia itu tidak ditemukan kosakata yang bisa apa? Pas atau ekuivalen itu, maka bisa jadi dalam penerjemahan ada satu penerjemah yang bilang ini pundak, yang satu bilang bahu. Tapi ya kalau orang Arab bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab ini disebut al-dodun, al-dod. Kalau ini al-dodun berarti bahu. Kalau bahu itu ya segini, ini bahu. Kalau pundak itu apa? Katifun. Tapi kalau ini disebut mangkib. Nah, tapi kalau bahasa kita karena mungkin belum bisa ditemukan padanan katanya secara pas ya, sehingga diterjemahkan yang mendekati. Tetapi ya pemahamannya harus kembali ke bahasa Arab tadi. Oke. Nanti intinya ini sejajar dengan kedua bahu atau kedua pundak. Oke. Kemudian yang kedua ada hadis Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an atau anhuma. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam istaftaha takbira fi sholati fa rafa'a yadayhi hina yukabbiru atau hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Intinya hadis yang kedua ini juga menjelaskan sama, yaitu apa? Hadwa mangkibaihi, yaitu sejajar dengan kedua pundak Rasulullah. Jadi hadis Imam Bukhari dari Salim ibn Abdillah dari ayahnya, dan kedua dari Ibnu Umar menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa tangan diangkat sejajar dengan bahu ketika apa? Bertakbir. Jadi kesimpulan dari dua hadis tadi. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar juga. Diriwayatkan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Rasulullah itu apabila berdiri sholat mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya apa? Sejajar dengan kedua bahunya, tetapi atau ya kedua bahunya. Tapi di sini ada penjelasannya. Tsumma kabbara. Kemudian apa? Bertakbir. Artinya lebih dulu mana ini mengangkat tangan dengan takbir? Mengangkat tangan dulu baru takbir. Tapi kalau hadis yang pertama tidak dijelaskan, ini seolah-olah karena hina iktatahas sholah ini seolah-olah apa? Bersamaan. Berarti takbir dengan mengangkat tangan apa? Bersamaan. Tapi ya hadis yang ketiga ini ngangkat tangannya dulu, baru apa? Baru takbir. Berarti ada ragam. Ya, berarti ada ragamnya. Yang pertama apa? Bersamaan antara mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang hadis yang ketiga ini menjelaskan mengangkat tangan dulu, tsumma kabbara. Kalau tsumma itu berarti
litartibin fisol, atau kemudian, and then kalau bahasa Inggrisnya. Jadi kalau litartibin fisol itu harus apa? Harus urut, tidak bersamaan, kan itu. Atau kemudian, karena kemudian itu kan berarti datangnya belakangan, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian mengucapkan takbir apa? Allahu Akbar. Nah, itu berarti ngangkat tangannya dulu, baru mengucapkan apa? Takbir. Oke, sekarang hadis yang keempat, yaitu hadis dari Malik ibn Huwairith. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udhunayhi. Dari Malik ibn Huwairis bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila takbir apa? Mengangkat kedua tangannya sehingga menyejajarkan dengan kedua tangannya tadi apa? Udhunaihi, kedua telinganya. Berarti kalau hadis ini menjelaskan sejajar dengan kedua telinga. Kalau hadis Malik ibn Huwairis. Hadis ini, kesimpulan kita bagaimana? Hadis ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinganya. Berarti dicatat hadis Malik ibn Huwairis menjelaskan ketika Rasulullah takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya disejajarkan dengan kedua telinganya. Oke. Kemudian yang kelima sekarang, yaitu hadis dari Abdul Jabbar ibn Wa'il an abihi annahu absara nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta kanata bihyali mankibaihi wa hada bi ibhamaihi udhunaihi thumma kabbara. Nah, ini menarik ini karena hadis ini mencoba mengkompromikan dua hadis yang awal tadi. Ada bilang hadwa mangkibai sejajar dengan bahu saja, ada yang sejajar dengan telinga. Yang mana apa tadi apa? Ibu jari sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Hadis ini mencoba mengkompromikan tadi dua hadis yang awal tadi. Bahwasanya dijelaskan Wa'il dari ayahnya melihat Nabi ketika berdiri sholat mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya, tetapi sejajarnya bagaimana? Dan menyamakan kedua ibu jarinya dengan kedua telinganya. Artinya segini, yang sejajar dengan bahu itu artinya punggung, telapak tangannya ini yang sejajar dengan bahu. Ini maksudnya demikian. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan dengan ibu jari sejajar dengan kedua telinga. Tsumma kabbara, kemudian apa? Takbir. Berarti mengangkat tangan dulu baru apa? Takbir. Nah, sekarang hadis yang keenam. Ini dijelaskan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-sholati nasyara asabi'ahu. Rasulullah itu apabila takbir untuk salat apa? Nasyara asabi'ahu. Menggelar atau apa? Tidak merapatkan, maksudnya membuka ini jari-jarinya. Maksudnya tidak dikepalkan. Maksudnya Allah balik ini ya. Enggak, berarti harus apa? Dibuka. Nah, itu nanti. Ya, bagaimana dengan senda komputer? Nanti itu di belakang ya. Oke, kita coba lihat bagaimana apa tarjih menyimpulkan. Jadi salah satu metodologi istinbat di dalam tarjih itu, istinbat itu harus dilakukan secara komprehensif dan integralistik. Artinya harus mengumpulkan hadis-hadis yang ada yang berbicara tentang satu topik, kemudian dikumpulkan, kemudian dilihat bagaimana
keterangan-keterangan yang hadis itu dibaca secara utuh. Jadi tidak menggunakan satu hadis kemudian langsung disimpulkan, tidak. Harus menggunakan pendekatan nanti disebut istiqra' maknawi, yaitu pendekatan secara induktif integralistik gitu. Nanti suatu saat kalau kita sudah mengkaji manhaj tarjih. Nah, dari beberapa hadis tadi dicoba disimpulkan. Ini kesimpulannya. Dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan. Jadi bersamaan itu antara takbir dengan mengangkat tangan apa? Bersamaan. Dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari, sejajar kedua daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu, kemudian apa? Bertakbir. Nah, ini kesimpulan takbir atau kaifiyah mengangkat kedua tangan yang dituntunkan oleh majelis tarjih. Nah, kemudian bagaimana kalau jenengan bertanya secara umum warga Muhammadiyah, tapi ini di Jawa Timur ya, mungkin di Jawa Tengah, di Jogja misalnya bisa jadi beda. Takbir itu hanya dilakukan dengan hadwal mangkibain segini. Ini secara umum mayoritas dilakukan oleh warga Muhammadiyah. Ya kalau kita bicara konteks yang lebih sulit ya misalnya di Bojonegoro sama secara umum gini. Itu bagaimana? Ya kalau kita jawab ada hadisnya atau tidak? Ada. Ada hadis yang pertama tadi. Hadis siapa? Salim ibn Abdillah tadi, kemudian hadis Ibnu Umar, kemudian hadis siapa? Ini hadis Ibnu Umar juga, dua dari Ibnu Umar itu menjelaskan hadwal mangkibain gitu. Ini ada hadisnya sehingga banyak ulama yang yang membolehkan dua tata cara takbir itu, bisa segini atau bisa segini. Tetapi kesimpulan majelis tarjih sampai saat ini loh, yang dianggap lebih dekat kepada pemahaman hadis-hadis tadi, hadwal mangkibain itu bukan segini, tetapi tadi yang hadwal mangkibain yang sejajar dengan bahu itu punggung telapak tangan yang ini, yang bagian luar ini, jadi bukan begini. Meskipun sebenarnya yang gini itu boleh. Tetapi kalau kita bicara konteks tarjih yang segini belum ditarjihkan. Nah itu. Ya, berarti ini baik sudah dibahas di HPT Jilid 1 1929 dan bahkan 2015. Sehingga kalau jenengan lihat praktek sholat misalnya di TV-mu ataupun yang dikeluarkan oleh PP Majelis Tarjih PP Muhammadiyah itu takbirnya tidak segini, tapi segini. Itu. Nah, kenapa kok demikian? Hadis hadwa mangkibai yang tadi ini dianggap masih mutlak. Mutlak itu masih umum. Maka mutlak itu harus dibawa kepada muqayyad. Ada hadis yang menjelaskan sampai kedua telinga. Berarti yang umum tadi dibawa yang menjadi terikat. Artinya hadwal mangkibain itu bukan segini, tapi segini. Itu ijtihad majelis tarjih semacam itu. Meskipun sebenarnya secara manhaj tarjih pun masih ada peluang untuk diajukan ke majelis tarjih untuk mencoba mengkaji ulang masalah ini, karena nanti dalam metode ini kan dua hadis yang kontradiktif. Ketika ada dua hadis yang kontradiktif, maka harus ditempuh metode sinkronisasi atau kompromi. Di antaranya al-jam'u wa taufiq, yaitu mensinkronkan dua hadis. Kemudian dalam sisi pelaksanaannya ada yang tadi, misalnya mutlak dibawa kepada muqayyad. Bisa juga litakhir. Kalau litakhir itu boleh memilih segini atau segini. Itu sebenarnya lebih fleksibel. Dan ini ya bisa jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang
mungkin concern di dalam mengkaji tarjih untuk bisa diangkat ke majelis tarjih sehingga dua tata cara itu bisa dilakukan. Tetapi ya karena belum dibahas sampai sekarang ataupun sebenarnya sudah diusulkan tapi belum diterima di dalam munas tarjih, ya berarti kalau jenengan ditanya takbir sesuai Muhammadiyah ya segini. Kalau jenengan jawab segini itu salah. Sehingga ini sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian yang kebetulan profesinya menjadi memegang al-Islam dan kemuhammadiyahan, ya kalau ngajarnya disesuaikan dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan Muhammadiyah, ya berarti mengajarkan muridnya takbirnya sejajar dengan telinga, bukan sejajar dengan bahu, karena belum ditemukan putusannya atau belum dibahas atau belum ditarjihkan oleh majelis tarjih tentang tata cara yang kedua itu. Tapi kalau secara pribadi ya monggo. Maksudnya saya boleh kalau sholat secara pribadi. Tapi konteks berorganisasi itu apalagi misalnya diajarkan di Masjid Muhammadiyah atau di sekolah Muhammadiyah itu ya harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh majelis tarjih. Tapi kalau amaliyah pribadi itu monggo, karena ibadah itu tidak harus menunggu putusan. Pokoknya tahu hadis ya diamalkan. Ini etikanya etika organisasi ya, sehingga perlu untuk diajukan sehingga suatu saat munas tarjih bisa mencoba merubah atau merevisi putusannya. Sebenarnya sudah di dua HPT kita, HPT jilid 1 juga sejajar dengan telinga, HPT jilid 3 juga sama. Jadi yang sejajar dengan bahu yang umum dipraktekkan di wilayah Jawa Timur ini atau di Bojonegoro itu ya belum ada di HPT kita. Tapi itu ada dalilnya secara hadis. Misalnya, kenapa harus disamakan? Itu dua-duanya ada, nggak harus dicari persamaannya. Kamu ikut yang begini ya boleh, kamu ikut yang begini ya boleh. Mau ada orang membantah begitu. Ya karena dalam pandangan majelis tarjih yang hadwal mangkibain itu masih mutlak. Mutlak itu harus dibawa ke muqayyad. Gini itu masih mutlak. Hadwal mangkibain itu masih umum. Maksudnya itu segini atau segini. Sedangkan hadis yang kedua menjelaskan segini. Sehingga yang gini ya harus dibawa segini. Maksudnya hadwal mangkibain itu yang punggungnya. Itu maksudnya semacam ini. Ini kesimpulannya. Ya, meskipun sebagaimana yang saya jelaskan ini masih ada peluang untuk dikaji gitu. Oke. Ya nanti bisa didiskusikan lebih luas Bapak Ibu. Karena ini mungkin di wilayah Bojonegoro dan Jawa Timur ini malah tidak populer yang tata cara takbir sejajar dengan telinga. Mungkin juga yang diajarkan di warga Muhammadiyah juga sejajar dengan bahu gitu. Oke, nanti bisa didiskusikan. Oke, selanjutnya yaitu bersedekap. Ya, itu bagaimana tata cara sedekap yang dijelaskan di dalam HPT kita. Maka sedekap itu dengan meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini ada di atas dada. Nanti kita pahami di atas dada itu apakah harus di atas dada yang agak atas ini, ataupun mendekati dada di atas pusar. Nah, itu para ulama ada 3 pandangan. Yang pertama ada yang mengatakan di bawah pusar, ada yang kedua di atas pusar, ada yang ketiga di atas dada. Tapi ketika dikatakan di atas dada, apakah ada orang yang cukup atas itu sehingga kelihatannya nggak nyaman, sholat terlalu dipaksakan. Tapi di dalam tarjih itu lebih pandangannya di atas dada. Cuma pemahaman di atas dada itu bagaimana? Nanti kita coba lihat. Maka di sana dikatakan setelah bertakbir lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan
dan hasta tangan kiri. Berarti menggenggam. Yang digenggam apa? Pergelangan. Ini namanya rushun kalau bahasa Arab. Hasta itu ini. Berarti yang digenggam itu yang apa? Pergelangannya. Berarti ada 3 tempat. Ini punggung telapak tangan, kemudian pergelangan, kemudian lengan atau hasta. Berarti ini 3 ini. Bisa menggenggam, tapi kalau di APT kita berarti kan digenggam. Bisa hanya ditempelkan. Tapi kalau yang ditempelkan itu di fatwanya. Tapi kalau di APT kita apa? Menggenggam. Bedanya kalau menggenggam itu al-qabdu itu harus ini menggenggam. Tapi kalau menempelkan ya cukup ditempelkan saja. Dan diletakkan di atas dada. Di atas dada itu alas sodir dalam pemahaman tarjih itu yang penting apa? Di atas pusar, mendekati dada, tidak harus di atas dada persis. Sebagaimana banyak yang dilakukan. Ini yang online kelihatan nggak? Ada yang segini tuh. Nah, itu menjadikan sholat tidak nyaman itu. Nah, bagaimana dengan yang apa? Memegang ulu hati yang kiri. Ini karena dianggap apa? Itu karena untuk menjaga kekhusyuan atau iman itu ada di sisi kiri ini, sehingga ketika kita sholat harus memegang keimanan. Itu memang dijelaskan, misalnya di kitab I'anatul Thalibin itu dijelaskan semacam itu. Tetapi tidak ditemukan apa? Dalil atau hadis secara khusus. Ada juga orang yang memahami setiap perbuatan baik itu harus diawali dengan yang kanan. Sehingga kalau kita takbir jangan tangan kiri dulu yang diletakkan, karena ini kan perbuatan baik. Berarti harus apa? Tangan kemudian diputar. Nah, itu juga enggak ada apa? Berarti kalau ini kan sedekap itu kan perbuatan baik. Berarti kalau perbuatan baik harus diawali dengan anggota tubuh yang kanan. Kok hadisnya kan semacam itu. Rasulullah itu yuhibbu apa? Tayammun. Tayammun itu mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Kemudian diletakkan yang kanan dulu, terus diputar. Nah itu pun juga salah. Itu pun juga salah memahami hadis. Jadi hadis itu umum. Hadis itu umum, tapi dalam konteks cara sedekapnya Rasulullah itu bukan semacam itu. Yang diperhatikan oleh Rasulullah, berarti tangan kirinya diletakkan langsung, kemudian disusul dengan tangan kanannya. Bukan tadi diputar. Itu meskipun menggunakan hadis, tapi menakwilnya terlalu jauh, gitu. Terlalu apa? Jauh, gitu. Nah. Banyak putaran. Ya, dan itu banyak putaran juga. Kemudian apa? Diletakkan di atas apa? Dada. Kita coba lihat tentang hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Yang pertama, nah ini, bagaimana tentang ini? Belum ditanyakan, bagaimana kalau ada orang sholat yang itu irsal itu nggak sedekap apa, tangannya ditaruh lurus ke bawah, itu pandangannya Imam Malik. Sehingga kalau jenengan pernah haji, maka orang yang kulit hitam yang secara umum atau orang Afrika itu mengikuti mazhab Maliki, itu secara umum sholatnya apa, nggak sedekap, tapi tangannya ke bawah. Tapi pandangan jumhur, demikian juga pandangan majelis tarjih yang lebih kuat itu bukan irsal, tapi adham. Adham itu digenggamkan atau ditempelkan. Tidak irsal. Kalau irsal itu diluruskan ke bawah secara lurus. Kita coba lihat beberapa hadisnya. Yang pertama dari Sahal ibn Sa'ad. Qal kana nasu yu'maruna ayyadha'a rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Adalah manusia itu atau para sahabat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengannya atau hastanya yang kiri. Jadi ini poin kita.
Ini artinya tadi yang menguatkan bahwasanya bukan irsal, bukan tangannya lurus ke bawah sebagaimana dalam madzhab apa? Maliki tadi. Karena ini disuruh apa? Meletakkan seseorang itu apa? Tangan kanannya di atas lengannya atau hastanya yang kiri di dalam sholat. Oke. Kemudian hadis yang kedua, hadis Imam Muslim dari Wa'il ibn Hujr. Maka di sana dijelaskan langsung poin kita. Tsumma wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Kemudian Rasulullah itu apa? Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, bukan dibalik. Misalnya tangan kanannya yang di bawah, kemudian tangan kirinya yang itu itu tidak sesuai dengan hadis. Kemudian yang berikutnya riwayat Abu Dawud dan An-Nasai ini juga dari sahabat Wa'il ibn Hujr al-Khadrami. Yaitu bagaimana? Tsumma akhadha shimalahu biyamini. Kemudian Rasulullah itu mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya, sehingga yang diambil itu tangan kiri, maksudnya yang dipegang. Nah itu, sehingga yang dipegang kan tangan kirinya, yang memegang tangan apa? Kanannya. Itu. Kemudian ada riwayat dari Imam An-Nasai. Ini juga dari Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr ini sahabat yang luar biasa ini. Banyak meriwayatkan tentang tata cara sedekapnya Rasulullah. Maka di sana thumma yumna ala kaffil yusra wa rusdi wasa'id. Kemudian Rasulullah itu meletakkan tangannya yang kanan di atas telapak tangannya yang kiri. Ini berarti tadi, ini telapak tangan yang kiri maksudnya bagian luar, bukan bagian dalam, atau punggung telapak tangan. Wa rusgi dan pergelangan, wasa'id dan hasta. Berarti ada 3 anggota tadi. Telapak tangan bagian luar, kemudian pergelangan, kemudian apa? Hasta atau lengan. Oke. Kemudian berikutnya hadis dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Ini juga dari Wa'il lagi. Wa'il ibn Hujr. Dijelaskan Rasulullah itu wadu ayyadahul yumna ala yadil yusra ala sadri. Rasulullah itu apa? Meletakkan tangannya yang kanan di atas tangannya yang kiri, tapi ala sadri, di atas dadanya. Berarti kalau di atas dada, tidak di bawah apa? Pusar. Ini sebagaimana dalam madzhab Hanafi itu di bawah pusar. Tapi kalau hadis Wa'il ibn Hujr ini, sebagaimana juga dipahami oleh Tarjih dan juga madzhab Syafi'i, posisi tangan itu ala sodri. Tapi ala sodri ini tidak seperti yang diamalkan oleh teman-teman Salafi, yang ala sodri itu ya betul-betul di atas dada sehingga apa sangat ke atas gitu posisi apa tangannya. Tapi intinya ya, di atas pusar, itu yang dipahami. Oke. Ini tentang apa? Cara sedekap. Oke. Jadi kesimpulannya tadi, sedekapnya caranya bagaimana? Dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri dan diletakkan di atas apa? Dada. Oke. Selanjutnya membaca doa iftitah. Doa iftitah bisa juga disebut al-istiftah, bisa disebut doa tawajjuh. Kalau tawajjuh karena di antara redaksinya apa? Wajjahtu. Tapi kalau iftitah ini pembuka, maksudnya doa yang digunakan untuk membuka sholat. Sehingga doa iftitah itu ya hanya di rakaat yang pertama. Rakaat kedua, ketiga, keempat itu tidak ada doa iftitah. Dan semua sholat itu disunahkan menggunakan doa iftitah kecuali sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada doa iftitah. Kenapa? Li'annaha mabniyatun ala takhfif. Karena sholat ini apa? Dibangun supaya dipendekkan. Sehingga sholatnya juga tidak boleh lama-lama sholat jenazah. Sehingga di Muhammadiyah habis sholat jenazah ya
langsung dibawa mayatnya, tidak didoakan secara bersama, apalagi duduknya itu ditahlili melebihi sholatnya, padahal sholatnya saja disuruh percepat. Ya, tahlilnya kalau di masyarakat kan lebih lama daripada apa? Sholatnya. Sholatnya saja itu doa, nggak pakai doa iftitah, artinya disuruh apa? Cepat. Gitu. Oh itu. Ya, ya ini nanti kita bahas di waktunya. Nanti mengarah ke situ. Ya, nanti Pak kita selesaikan dulu. Ya. Membaca doa iftitah ini dilakukan secara siron. Siron itu artinya tidak jahron, tidak keras. Ini dilakukan setelah takbiratul ihram. Ada beberapa redaksi doa iftitah yang sudah ditarjihkan. Artinya sudah boleh dilakukan atau diajarkan di kalangan warga Muhammadiyah. Di antaranya yaitu doa iftitah yang cukup populer di kalangan warga Muhammadiyah, yaitu Allahumma ba'id. Ya, redaksinya kita coba lihat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya. Ada yang min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil, ada yang Allahumma ghsilni. Nanti kita coba lihat. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ini redaksi yang pertama ya. Jenengan cek di HPT jilid 1. Kalau jenengan belum punya HPT jilid 3. Ini redaksi yang pertama. Ini oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yaskutu baina takbir wa baina al-qiraati iskatatan qala sibuhu qala hunayyatan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah itu diam antara takbir dan bacaan. Maksudnya bacaan apa? Al-Fatihah. Yang diamnya itu saya kira hunayyatan. Diamnya itu tidak terlalu lama. Gitu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca ketika itu? Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ini rawahu Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini redaksi yang kedua. Ini ada perbedaan dari redaksi yang pertama. Tapi kalau redaksi pertama itu jenengan bisa temukan di HPT jilid 1. Kalau redaksi yang kedua ini ada di fatwa dan HPT jilid 3. Bagaimana redaksinya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya. Kalau di atas kan apa? Minal khotoya. Kalau di sini apa? Min khotoyaya. Kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni. Kalau di sini Allahumma ghsilni. Kalau di atas apa? Allahumma ghsil. Kemudian min khotoyaya. Kalau di atas khotoyaya, tidak ada min. Ya. Kemudian di sini yang di atas tadi kan ini ya. Ini yang di atas bil ma'i wa thalji wal barad yang secara umum jenengan hafal, tapi kalau yang riwayat Muslim itu tidak demikian, tapi bisalji wal ma'i wal barad. Bukan apa? Bil ma'i wa thalji wal barad, tapi didahulukan apa? Bisalji wal ma'i wal barad. Ini bisa jenengan pilih mana yang jenengan mudah. Artinya meskipun doanya sama tapi sedikit ada perbedaan apa? Redaksi. Dan keduanya ini boleh dilakukan. Ini bentuk apa? Tanawwu' fil ibadah. Boleh memiliki ragam dalam pelaksanaan apa? Ibadah. Karena dua-duanya sahih. Yang pertama riwayat Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Yang ketiga selanjutnya.
Ini doa yang disebut tadi doa tawajjuh, karena redaksinya dimulai dengan apa? Wajah tuh. Nah, itu. Bagaimana redaksinya? Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini bisa juga dibaca wa ana minal muslimin. Nah, hanya saja kalau jenengan baca wa ana awwalul muslimin secara makna ini bermasalah. Bermasalahnya karena wa ana dan saya, kalau bahasa Jawa wa ana lan utawi ingsun iku awalul muslimin, kawitane pira-pira wong muslim. Apakah kita awal orang muslim? Maka tentu tidak. Kalau kita klaim sebagai orang muslim yang pertama, berarti kita menafikan keislaman nenek moyang kita dan bahkan Nabi Muhammad. Tapi kalau dibaca wa ana minal muslimin, wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimin, saking piro-piro wong muslim. Artinya kan tidak yang pertama, hanya kita mengaku bagian dari orang muslim. Ya, secara umum. Nah, sehingga di sini ada pembacaan ulama yang beda-beda. Tapi kalau kita lihat redaksinya, di redaksi ayatnya itu wa ana awalul muslimin. Sehingga kalau kita bilang atau membaca wa ana awalul muslimin, kita mengikuti redaksi ayatnya. Diniatkan semacam itu, tidak mengikuti nah, gitu. Berarti kesimpulannya dibaca wa ana awalul muslimin boleh, tapi harus mengikuti ayat, diniatkan semacam itu. Demikian juga boleh wa ana minal muslimin, berarti boleh itu, boleh wa ana awalul muslimin, boleh wa ana minal muslimin, keduanya boleh. Nah, biasanya di masyarakat berhenti sampai sini, karena lanjutannya panjang ini, dan di masyarakat digabung dengan Allahu Akbar kabira, itu yang nanti yang ketiga. Padahal itu dua hadis. Lanjutannya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau jenengan lihat di HPT jilid 1, maka innahunya itu tidak ada. Dan jenengan nanti bisa benarkan ya. Kalau jenengan lihat di HPT jilid 1 ini kan faghfir li dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba, ini seharusnya ada innahu. Jadi kurang innahunya. Nanti jenengan bisa lihat di HPT jilid 1 itu dibenarkan. Yang benar ada innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini meskipun cukup panjang dan di kalangan warga Muhammadiyah meskipun sudah tahun 1929 ini, sebagaimana di HPT jilid 1 ya. Secara lengkap ini belum banyak dihafal karena di masyarakat cuma wa ana awal muslimin atau wa ana minal muslimin, berhenti segini. Yang Allahumma antal malik ini kan tidak dibaca secara utuh. Nah, sehingga kalau kita mau amalkan, ya kalau hafal ya sebaiknya diamalkan secara keseluruhan. Sehingga nanti ada sholat itu ada yang paket hemat. Paket hemat itu cari doa-doa yang simpel. Misalnya ketika kita terburu. Tapi kalau paket cepat nggak ada. Yang ada paket hemat. Paket hemat itu pasti membaca doa secara utuh. Kalau pakai cepat itu nanti masalah. Nanti kita coba bahas ya. Itu intinya ini. Jadi 1929 sebenarnya Muhammadiyah sudah mengatakan doa iftitah itu dua. Oke.
Kemudian ini didasarkan oleh hadis dari Ali ibn Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya doanya sebagaimana secara utuh semacam ini. Nah, bagaimana kok di masyarakat dipotong wa ana minal muslimin, itu sebenarnya pandangan sebagian mazhab Syafi'i. Karena kalau dibaca secara utuh itu panjang. Yang kedua, tidak semua umat Islam hafal. Sehingga misalnya jenengan bisa cek di kitab Mughnil Muhtaj yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, itu tokoh yang sentral dalam mazhab Syafi'i, syarah dari Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi, itu dijelaskan di sana secara utuh lengkap. Tetapi bagi yang lengkap ini boleh dibaca bagi orang yang sholat munfarid sendirian, atau bagi imam yang jamaahnya itu membolehkan sholatnya diperpanjang. Tapi kalau tidak memenuhi ketentuan itu, jenengan tidak sholat sendirian atau imam kemudian jamaahnya tidak suka kalau sholatnya itu diperpanjang, maka tidak boleh membaca wajah tuh ini secara lengkap. Itu ijtihadnya mazhab Syafi'i. Ya, tapi kalau kita lihat hadisnya nggak ada penjelasan semacam itu. Yaitu Rasulullah membaca doa ini secara utuh. Nanti sebagaimana juga doa ketika kita sholat jenazah, secara umum kan Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu kan padahal masih ada terusannya panjang gitu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu dan seterusnya itu kan kenapa kok dipotong semacam itu? Ya itu ijtihad para ulama untuk memudahkan umat yang tidak hafal secara utuh. Tapi kalau dikaji hadisnya sebagaimana yang dipraktikkan banyak umat Islam itu, ya hadis yang bicara cuma Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu saja itu enggak ada. Itu nggak ada, maksudnya nggak ada segitu saja, karena pasti ada selanjutannya. Itu ijtihad ulama. Tapi kalau ditarjih mengikuti hadis secara lengkap. Nah, bagaimana kalau warga Muhammadiyah belum mampu? Ya nggak apa-apa ya kalau nggak mampu. Tapi paling tidak ada pemahaman mau menghafalkan, atau paling tidak ada pemahaman sebenarnya ini hadisnya lebih panjang tapi belum hafal saja gitu. Itu yang atau kena ngapalin. Kemudian yang ketiga yaitu ini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini cuma pendek. Ini makanya ingin tadi ada sholat paket hemat tadi. Kalau paket hemat doanya pakai ini saja, doa iftitah. Jadi Allahu Akbar, terus kita baca doa iftitah ini. Berarti kalau Allahu Akbar kabira itu Allahu Akbarnya diulang 2 kali. Berarti Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabira atau kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu titik saja. Nah, bagaimana kalau di masyarakat ditambahi ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai wa ana minal muslimin, itu berarti itu menggabungkan 2 hadis. Yaitu hadis tadi, hadis Muslim dari Abu Hurairah dan hadis Ibnu Umar yang ini di bawah ini, itu Allahu Akbar kabira. Tapi kalau di Muhammadiyah bacaan doa iftitah ini bukan digabung, tapi diamalkan sekali sholat pakai ini, sekali sholat pakai ini, tidak digabung dari 2 hadis. Kalau pemahaman Muhammadiyah semacam itu, meskipun kalau di dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Dan bahkan di Fathul Mu'in, kalau jenengan ingin sholatnya panjang itu boleh ini, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal dibaca secara utuh sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian ditambah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu sampai gitu.
Nanti kalau jenengan mengamalkan Fathul Mu'in, oh ini gabungan ini gabungan antara Muhammadiyah dan NU. Tapi di Fathul Mu'in semacam itu, tapi ini tidak populer. Dan di Fathul Mu'in, di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang standar atau yang muktamad itu tidak disebutkan penggabungan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanahu bukrata wa asila inni wajjahtu, itu tidak ada. Yang ada itu di kitabnya Imam Ghazali, yaitu Bidayatul Hidayah itu. Artinya kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i secara umum pun juga tidak menggabungkan itu. Tapi boleh digabungkan, tapi tidak dijelaskan secara spesifik. Dan bahkan Fathul Mu'in doa iftitah itu wajah tuh atau boleh digabung dengan Allahumma ba'id. Itu Fathul Mu'in bilang gitu. Jadi bukan sama Allahu Akbar kabir. Meskipun ya boleh, tapi tidak dijelaskan secara literal. Kalau perspektif mazhab Syafi'i semacam itu. Tapi kalau tarjih, doa-doa iftitah ini diamalkan sendiri-sendiri, tidak digabungkan. Berarti tergantung jenengan, kalau mau sholatnya panjang ya pakai wajah tuh. Kalau sholatnya standar ya pakai Allahumma ba'id. Kalau tadi paket hemat, bukan pakai cepat, ya pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ketika Rasulullah itu sholat, ada seseorang yang membaca dalam doa iftitahnya itu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian setelah Rasulullah itu salam, bertanya, siapa yang membaca doa tadi? Maka sahabat tadi menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya heran terhadap doa ini, pintu langit itu, sebab doa ini telah dibuka pintu-pintu langit itu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ini sejak saya mendengarnya dari Rasulullah. Ini artinya di HPT jilid 3 ada satu tambahan lagi. Di HPT jilid 1 itu hanya Allahumma ba'id, kemudian Allahu Akbar kemudian wajahtu. Di HPT jilid 3 ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Meskipun di luar sana masih ada doa-doa iftitah yang lain dan juga sahih. Tapi untuk keseragaman di kalangan warga Muhammadiyah dan juga diajarkan di warga Muhammadiyah, ya yang diputuskan atau yang dituntunkan 3 ini. Meskipun sebenarnya Muhammadiyah tidak menafikan masih ada bacaan doa iftitah yang lain. Kalau warga Muhammadiyah bagaimana ingin mengamalkan di luar 3 ini, ya boleh, tapi diamalkan secara pribadi. Tapi kalau diajarkan di kalangan umum, di Aum Muhammadiyah, di Masjid Muhammadiyah, ya paling tidak keluar dari 3 ini, karena ini yang sudah dibahas dan diakui kesahihannya di dalam munas tarjih. Mungkin demikian ya Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah mepet, kita cukupkan, kemudian kita buka sesi tanya jawab atau komentar. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari yang Zoom dulu ya, sebelum yang offline. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan